Dan konon katanya, tempat tersebut itu bisa menggandakan uang. Nah, itu kejelasannya Bu seperti apa? Mohon maaf. Banget, dan udah kelihatan banget nih dari sini ada kayak dinding di sana. Kayaknya ini membatas ya supaya anak kuncen ya yang tinggal di sini ini aman gitu ya dari gangguan hewan buas. Ini patilasan Ibu Ratu Nimas Raja Mantri. Raja Mantri. Dia putra anak kahiji Kak Raden Tirta Kusuman anu makamna di Hebel itu. Dari sini udah kelihatan banget ya. Ada beberapa barang-barang untuk bersemedi sesajen. Nah, berarti yang bertanggung jawab menjaga goa tersebut berarti keluarga Ibu atau misalnya dari tadinya turun temurun atau Iya, gimana? dari Uyut. Dan kuncinya Ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini saya akan ketemu dengan seorang kuncen wanita dan mempunyai anak, dan anaknya juga seorang kuncen. Dan kuncen ini menjaga gua Batu Balai dan gua Balandongan yang ada di kaki Gunung Gelis, Desa Kamal, Kabupaten Sumedang. Dan yang uniknya adalah goa dan rumahnya ini ada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Luar biasa, seorang anak kecil bersama kedua orang tuanya tinggal di sini jauh dari tetangga dan setiap hari menikmati keindahan alam dan misteri-misteri yang ada di hutan Gunung Gelis, Kabupaten Sumedang. Dan yang uniknya, di sini katanya bangunannya itu dibangun di atas batu, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menikmati perjalanannya dari hutan masuk sampai menemukan rumah kuncen tersebut, atau lebih tepatnya rumah kuncen anak dan kedua orang tuanya. Nah, kalau teman-teman misalkan penasaran, ingin bertanya-tanya tentang segala macam yang dari kuncen tersebut, teman-teman bisa follow Facebook saya di sini ya. Nah, teman-teman di sana follow saja, berikan komentar, dan juga inbox ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang video ini. Oke, kalau gitu, yuk kita nikmati perjalanannya. Kayaknya udah rame ya di bawah kayaknya tuh. Kita coba jalan aja ke sana, mungkin jalur lain, teman-teman. Wah, luar biasa. Ternyata di sini ada lapang ya, dan kayaknya sih ini tadinya sawah, teman-teman. Tapi karena sekarang lagi musim hujan, sedang musim kemarau, jadi tanahnya kering, akhirnya seperti lapang. Nah, ini penampakan kaki Gunung Gelis dari bawah ya, luar biasa tuh, batunya banyak banget, seperti apa ya, disusun, tapi oleh makhluk besar gitu. Oh, ternyata di sini ada nih rumahnya nih. Lihat, wah, ini rumah peninggalan zaman dulu kayaknya, karena dibangun di atas batu. Biasa. Dan di sini juga ada 4 rumah, 3 rumah ditinggalkan dan tinggal 1 rumah lagi terpencil dan jauh dari rumah penduduk. Coba kita lihat dari dekat ya, ada apa sih di rumah ini. Ini betul-betul ya teman-teman, saya yang menginjakan batu di sini. Oh, nampaknya ini saung ya, tempat menyimpan kayu gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman semua dimanapun berada, saya bersama rekan-rekan sudah sampai di rumah yang terpencil di dalam hutan, teman-teman. Dan ini tepatnya kami ada di Kabupaten Sumedang, kaki Gunung Gelis, begitu. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Luar biasa Bu, tadi saya perjalanan
bersama teman-teman, ada yang dari Majalengka, dari Kuningan, dari Sumedang, datang ke sini karena penasaran ada satu rumah yang dihuni oleh satu keluarga tinggal betul-betul di dalam hutan dan jauh dari tetangga. Dan ternyata saya menelusuri ke sini memang jauh dari pemukiman. Uniknya saya dengar di sini juga ada anak kecil yang menjaga, merawat, dan bahkan tinggal di satu goa keramat namanya Goa Batu Balai. Memang cerita itu betul ya, Bu? Ya, kadang-kadang suka ke atas, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Kalau ada tamu, nemenin tamu. Wah, luar biasa. Berarti memang jadi cerita yang unik ya. Biasanya yang menjaga, merawat goa itu atau tempat patilasan itu seorang kakek, tapi ini seorang anak kecil. Nah, sebelum saya tanya-tanya Bu tentang anak Ibu dan goa Batu Balai, ini saya mau tanya kehidupan Ibu di sini. Sebelumnya saya mau kenalan dulu sih Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Ecin Kuresi. Ecin Kuraisin. Usianya berapa tahun Bu? 49. 49. Kalau boleh tahu di sini alamatnya yang lengkap desa apa sih Bu? Kampungnya Gunung Gelis, Desa Hmm. Kamal, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Hutannya pun namanya hutan Gunung Gelis barangkali gitu ya. Ibu, kalau Ibu di sini tinggalnya sama siapa aja sih Bu? Sama anak, sama suami, 3 orang. Oh, 3 orang aja gitu ya. Kalau dari rumah Ibu ke pemukiman itu jauh Bu? Kamal paling 1 kilo. 1 kilometer. Tapi memang melewati jalur setapak dan cukup susah juga tadi perjalanan ke sini Bu. Ya, apalagi kalau musim hujan. Hmm, Becek. becek ya, takut tergelincir, kotor dan sebagainya. Apalagi kalau sedang sakit mungkin harus jauh gitu ya keluar dari hutan ini. Ibu, kalau boleh tahu tinggal di sini sudah berapa tahun, Bu? Semenjak Bapak meninggal, sudah 11 tahun di sini. Sudah 11 tahun, berarti sekarang 2024, sekitar tahun 2013 berkali ya? Memangnya waktu dulu orang tua juga tinggal di sini, Bu? Sini, Bapak sama Emak di sini. Hmm. Bapak meninggal, saya pindah ke sini dari kampung. Oh, tadinya Ibu awalnya di permukiman gitu ya, ada tetangga banyak, dan orang tua tinggal di sini begitu. Semenjak orang tua meninggal, ini mungkin jadi harta warisan dan diterima oleh Ibu, kurang lebih seperti itu barangkali ya, Bu. Ya, Mm-mm. ya kalau di sini nggak ditungguin itu pisang itu habis sama monyet, banyak monyet di sini. Oh, dan itu menjadi salah satu alasan Ibu tinggal di sini. Iya, Kalau boleh tahu, Bu, ada alasan lain nggak kenapa Ibu ingin tinggal di sini, sedangkan di sini kan di hutan, jauh dari warung, dari apotek, barangkali ada ancaman dari hewan buas begitu. Alasannya apa, Bu? ya tunggu kebun aja. Kalau Hmm. nggak ditungguin, kalau itu pete jadi makanan teh habis sama monyet. Nggak bisa Oh, ngejual, hmm. nggak ada penghasilan kalau itu. Oh, Kalau habis sama itu. berarti lebih ke bertani di sini ya, Bu, berkebun. Ada petai atau petai ya, teman-teman. Kemudian ada pisang Nah, dan tanaman-tanaman lain. Dan juga saya lihat ada jambu, ada durian juga. Wah, berarti ini sosok ibaratnya bisa dikatakan miliarder yang ada di desa gitu ya. Kalau di kota kan bangun rumah-rumah tinggi kayak gitu. Lantas Ibu, kalau tinggal di sini, kan saya dengar kabar dan Ibu juga sudah menyebutkan kalau di hutan Gunung Gelis ini banyak monyet. Terus ada di luar juga yang bilang katanya ada hewan-hewan buas seperti ular, bahkan eh, harimau seperti itu. Kalau sejauh pengalaman Ibu, bagaimana Bu? ada nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu? Tapi Ibu pernah lihat gitu hewan-hewan buas seperti itu, Bu? Nggak cuman lihat ular, belum lihat harimau mah enggak. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya, Bu. Lantas kalau ini, Bu, di sini kan saya dengar dekat sama petilasan, ada goa juga gitu. Banyak lah gitu ya cerita-cerita tentang
petilasan dari kerajaan Pajajaran. Dan memang jauh juga gitu ya dari pemukiman. Kalau ibu sendiri selama tinggal di sini pernah tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, keganjilan-keganjilan, atau penampakan-penampakan yang di luar nalar manusia begitu, Bu? Enggak selama ini. Oh, tidak ada. Ya mungkin gini Bu, saya pengen menambahkan, saya juga dapat kabar dari beberapa teman gitu ya. Kan selain ibu tinggal di hutan di sini kan ada tadi yang teman saya sebutkan ada patilasan. Dan konon katanya tempat tersebut itu bisa menggandakan uang. Nah itu kejelasannya Bu seperti apa? Mohon maaf. Enggak di sini mah. Enggak, Enggak ada yang wirid terus bawa uang, enggak. enggak maksudnya ini kan kalau bisa dibilang tempat berdoa atau tempat tirakat. Nah itu kan kalau bawa uang emang uangnya misalkan dari mana ya kita misalkan pengen lunas utang masa ibu yang bayarin kan enggak. Maksudnya ini menjadi kalau niat atau misalkan wasilah untuk mendapatkan harta kekayaan yang berlipat ganda. Nah itu ibu bisa jelaskan sih sebetulnya seperti apa biar nanti informasinya tidak melebar kemana-mana gitu. Ya kalau di sini di gua di atas ya, Mm-mm, kita tawasulan, berdoa, mm-mm, wirid gitu aja. mm. Kalau kebanyakan orang yang datang ke sini itu kalau syaratnya itu seperti apa Bu? Kalau datang ke sini apakah misalkan tiba-tiba datang ke sini Bu saya pengen kaya, ayo kita tirakat atau gimana? Atau misalkan ada tahapan tertentu atau apa gitu? Ya kalau di sini mah cuman di gua di sana ya kalau ada tamu teh disuruh wirid gitu aja. Udah Iya, nggak ada misalkan yang lain gitu. enggak. Kalau misalkan untuk biaya Bu, Iya, apa. misalkan biaya kan yang namanya mungkin ada datang ke sini ada yang nginep, masa mungkin ada apa suku Oh, atau iya. misalkan bawa sendiri atau gimana gitu? Iya Atau yang bawa seikhlasnya? sendiri bawa gitu, yang beli di Mhm. sini beli. Oh banyak. Semampunya aja kalau itu Mhm. agen. Berarti pada intinya tempat ini Patilasan ini apa sih Bu maksudnya? Ini patilasan Ibu Ratu Nyimas Raja Mantri, Raja Mantri. putra anak kahiji Raden Tirta Kusuma anu makamna di Heubeul Isu. Tapi di dieu teh teu aya enggak ada itunya makamnya. Jadi makamnya di Bogor, di Oh. Rancamaya karena Mhm. dibawa sama suaminya Mmm. itu Prabu Siliwangi ke Bogor ke Rancamaya. Jadi makamnya di Rancamaya di Bogor. Kalau di sini cuma petilasan. Oh berarti nggak ada makam kalau di Enggak di sini. sini enggak ada. Itu kalau gua itu peninggalan kerajaan Pajajaran Iya dari atau Sumedang Larang dulunya itu oh Ibu Ratu dulunya? Nyimas Raja Mantri. Masih Hmm. dari Sumedang Larang. Nah berarti yang bertanggung jawab menjaga goa tersebut berarti keluarga ibu atau misalnya dari tadinya turun temurun Iya, atau iya gimana? dari Uyut, Oh dari Uyut uyut. Ujon, terus sama Aki Uhim, sama Bapak Ayot, sama Ibu. Hmm. Itu bisa dikatakan ini juru kunci dari Goa Batu Balai ini begitu ya, Bu? Iya. Kuncen berarti. Kuncen ya? Mm-mm. Wah, ini unik sekali ya. Biasanya kuncen laki-laki, kalau ini perempuan. Itu bisa eh, jadi yang menjadi pertanyaan, saya dengar kan ada orang Cirebon, ada orang bahkan Kalimantan datang ke sini. Itu dapat informasinya sih, menurut Ibu itu mereka dari mana sih, Bu? Dari teman-temannya barangkali. Hmm. Mm-mm. Berarti datang ke sini dengan bermacam-macam niat seperti itu ya, Bu? Nah kalau gini Bu, ini kan mungkin orang-orang yang datang ke sini ya tadi saya sebutkan ada yang pengen lunas utang, kekayaan dan mungkin ada yang naik jabatan juga. Mohon maaf sekali, itu tingkat keberhasilan yang setahu ibu ini berapa persen sih dari sini gitu? Yang kecocokan kan yang namanya tirakat itu ada cocok-cocokan kali ya, Ya, nggak semuanya berhasil dan tetap pada intinya keberhasilan itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selama ibu jadi juru kunci di sini kan mungkin yang namanya tamu ke sini pasti ada ngabarin itu berapa persen sih Bu? Atau 100% yang datang ke sini berhasil? Enggak gitu? jadi nggak tahu teh jadi tamunya nggak pernah kontak lagi, nggak pernah telepon, nggak itu jadi nggak tahu. Oh, Ya, berarti datangnya iya, sekali, enggak 2 kali? iya. Mmm, atau emang yang ziarah ke sini cukup sekali langsung berhasil atau gimana, Bu? Masalah itunya kurang tahu. Ya Mhm. kalau udah ke sini nggak pernah ada informasi lagi. Oh, Telepon nggak apa kalau udah ke mhm. sini.
Itu kan dibawanya sama itu. teman-temannya. Mm-mm. Hmm. Nah, bagaimana ya? Jadi mohon maaf saya masih perlu menggali lebih dalam lagi dan kayaknya ibu masih tertutup nggak terlalu jelas ini. Nah itu kalau misalkan nih contohnya teman saya pengen kaya datang ke sini itu bisa Nah, itu mah gimana milik kita niat aja. Iya. niatnya Nggak yang bisa yang datang ke sini bisa kaya semua, enggak. hmm, yang mungkin pada intinya kalau untuk apa namanya ritualnya di sini tuh berapa hari berapa malam sih Bu? Ada yang semalam udah disuruh pulang, ada yang 3 malam. Makin lama makin besar keinginannya. Jadi di sininya kalau udah ada yang nyuruh pulang lah langsung pulang. Yang nyuruh pulangnya siapa Bu? Dalam mimpi atau ada Oh, bisikan. oh bisikan. Berarti langsung ke yang punya hajat berarti ya? Iya, Nggak misalkan ibu yang nyuruh pulang gitu. iya. Ibu itu kan tadi yang paling lama tinggal di sini memang 3 hari atau lebih dari 3 hari juga ada gitu yang pernah? Ada kebanyakan nggak lebih dari 3 hari. Nggak lebih dari 3 hari. Itu pada saat berdoa, berziarah di sana harus betul-betul tinggal di sana atau bagaimana? Mungkin kan kalau manusia tentunya harus makan gitu ya. Dia boleh nggak keluar dari kawasan gua tersebut untuk keluar makanan atau mungkin keluarga ibu sendiri yang mengantar makanan ke orang yang bersemedi tersebut, Bu? Ya itu mah tergantung dia turun sendiri. Nggak pernah nganterin makanan. Jadi nggak ada pantangan-pantangan gitu ya? Ya. Mm-mm. Biasanya sih Bu dalam 1 minggu itu selalu ada saja yang datang ke sini gitu atau Kadang-kadang ada, oh kadang-kadang kadang-kadang enggak. Kamu mah enggak tentu. nggak tentu ya. Yang jelas mungkin datang ke sini mungkin ketemu ibu dulu ya, nggak langsung ke sana Ya. gitu. Datang ke ibu, mungkin izin, menyampaikan niat, kalau sudah ke sana. Nah, saya kan dapat kabar katanya di sana juga ada kayak buku tabungan gitu Bu. Itu gimana sih Bu? Apakah maksudnya gitu? Oh, biasanya tamu kan suka bawa itu rekening. Mm-mm. Nanti ada yang ngisi. Oh, ada yang ngisi secara gaib barangkali atau bagaimana gitu ya? Hmm. Tapi enggak semuanya yang bawa ada yang ngisi. Mm-mm. Ada nggak Bu, bisa diceritakan nggak satu orang saja barangkali yang pernah datang ke sini, kemudian memberikan ibaratnya testimoni gitu ya, Saya udah atau berhasil gitu ya. saya sudah berhasil gitu, keinginannya apa, kemudian apa yang terkabul begitu Bu? Ada yang kalau udah kesini mah ya jarang kesini lagi orangnya. Hmm. Cuman kebanyakan dari mulut ke mulut gitu ya ceritanya kalau di petilasan goa Batu Balai ini menyimpan sesuatu gitu ya. Nah, ini kan yang ramenya di sini itu Bu, jadi kan tadi kata ibu yang ibu omongin nyimpen ATM, nyimpen buku tabungan, tiba-tiba saldo rekening atau saldo tabungan bertambah secara gaib. Nah, itu langsung masuk ke rekening secara sekaligus atau bertahap atau ada jeda waktu? Itu kira-kira jaraknya berapa hari, jam dari misalkan terdekat di sini udah ada ilapat, pulang dari sini tiba-tiba tabungan membludak atau gimana? Ah, itu mah nggak bisa ditentuin. Jadi tergantung Milik kita. milik. Cuman selama ini belum ada yang kasih testimoni atau udah Belum ada yang ngasih. tiba-tiba Bu saya udah berhasil ini udah ada tabungan misalkan 3 triliun saya mau ngasih apa gitu Enggak. nggak ada. Jadi tamunya jarang balik lagi ke sini. Udah berhasil. Mungkin udah berhasil kalau biasa kan udah berhasil lupa gitu. Ya kan Iya, jangan sampai gitu. jangan Gitu mah sampai ya harus gitu. ingat kebaikan orang Bukan lain contoh gitu yang ya. baik kalau gitu. Heeh. Ibu, biasanya orang yang datang ke sini tuh jam berapa sih Bu? Ada yang pagi, yang sore, ada yang malam juga. Hmm. Oh gitu ya Bu. Eh, di sini katanya ada gua lain Bu selain ini? Ada batu balanong yang di atas.
di atas gua ini. Ya, jalannya dari Hmm. sana dari Kalau gua Balandong itu gimana Bu ceritanya Bu? ya sama itu juga petilasan. Dan kuncennya Ibu juga. Banyak juga orang yang datang ke sana untuk berziarah begitu. Jadi jarang dibawa ke atas, jadi nggak bisa jalannya ke atas tanjak. Oh, susah ya. Mm. Tapi masih masuk ke area kawasan Gunung Gelis Ini gitu. dekat ke sana tuh, Oh, deket. Jati. Mm-mm. Nah gini, jadi kan dari tadi kita membahas tentang buku rekening ya, saya penasaran. Nah kalau masalah buku rekening ini, bentar, Gimana? Nah, apa jadi sih kenapa langsung ke blank Pier? Jadi gua Balandong itu berarti punya kemiripan dengan ini ya gua Batu Balai. Yang membedakannya apa sih Bu? Kenapa dinamakan Balandongan, terus yang di Itu bawah itu Batu Balai gitu? jadi yang di bawah mah dinamain batu balai teh. Banyak yang ngambil batunya buat ngabalai kuburan. Oh nggak balai kuburan justru. Iya, sok yang itu dipakai buat ngabalai kuburan. Jadi Hmm. sisi di kampung kuno teh aya bata ku batu. Oh jadi kayak dipahat dulu, diambil, kemudian sebagai ini ya batu nisannya barangkali gitu ya. Ininya Oh pinggir-pinggirnya. pinggir-pinggirnya aja. Kenapa sih mereka ngambilnya dari sana sih Bu? Apakah ada apa ibaratnya kelebihan-kelebihannya kalau pakai batu dari gua Batu Balai gitu? Kan dulu mah belum ada bata ceritanya. Hmm. Jadi ngambilnya sama di batu, ngabalai itu ku batu. Hmm. Kalau gua Balandongan sendiri Bu? Ya itu bentuknya kayak balandongan gitu. Tempat itu untuk Pesta, mm-mm. pesta pernikahan. Nah, ini sekedar informasi aja teman-teman, barangkali di luar suku Sunda atau di luar provinsi Jawa Barat, Balandongan itu seperti tenda ya. Iya. Tenda biasanya suka ada di acara resepsi pernikahan gitu. Dan kita juga penasaran, masa ada sih ya goa tapi bentuknya seperti balandongan. Apakah segitiga atau melingkar setengah gitu ya? Mungkin di Jadi batu ke tanah. Jadi di sininya disangga sama bata. Oh, batu. Batu gede. Oh, batu gede. Kalau bata mungkin hancur soalnya batu di Gitu. atasnya. Mungkin ini kita penasaran juga, mungkin next video ya pada saat kita main ke Sumedang, main ke ke Goa Balandongan. Gimana Kang Aang? Nah mungkin Bu ini saya masih penasaran ya dengan kabar yang masih liar gitu ya. Ini kan konon katanya kalau datang ke sini itu mesti bawa persyaratan ya, entah itu sesajen dan apapun misalkan minyak wangi-wangi. Itu bener nggak sih? Misalkan kalau bener itu diperuntukannya untuk siapa gitu? Enggak bawa minyak wangi mah. Enggak. Menyan gitu. Oh menyan. Kalau misalnya sesajen kayak gitu. Cukup itu aja yang bawa yang enggak. Berarti itu diwajibkan apa atau enggak sih Bu? Gitu. Enggak. Kita mah diwajibkan di sana cuma berdoa. Tawasul. Tawasul. Jadi kalau wiridnya, kalau mentahannya dikasih sama ibu dari sini gitu ya. Apanya? Wiridnya. Wiridnya itu diambil dari Quran. Mm-mm. Itu Al-Fatihah 111, terus Istighfar 999, terus Kulhu 1001. Kulhu teh harus dapat 40.000. Wow. Kalau semalam 1000 teh 40 malam. Cuman itu. Luar biasa Luar ya. biasa ya. Memang berdoa harus betul-betul Betul-betul. tulus dan suasana yang mendukung. Memang kalau ibaratnya kita berdoa di rumah juga keganggu. Terus kalau misalnya gini nih, ada tamu misalnya dari Jawa Bu, misalkan siangnya ke Goa, tapi kalau malamnya takut pengen berdoanya di rumah ibu, ada nggak yang kayak gitu? Itu di musola. Oh ada juga. Oh. Nggak 100% mesti di Goa gitu ya? Enggak. Malam berani di musola aja berdoanya. Nah mungkin ibu ada pesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan mengenai tempat ini. Takutnya kan kalau yang contohnya kita aja ini kan beritanya dari luar kayak gitu, dari sini ada yang mau disampaikan. Ya kalau di sini di Gunung Gelis ini enggak ada pesugihan. Nah kalau ibu sendiri menerima pengobatan nggak? Enggak. Enggak. Berarti cuman untuk apa namanya yang hajat-hajat aja berarti ya. Ya udah Bu, terima kasih. Mudah-mudahan ibunya selalu sehat ya.
Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi